Apakah Anda mengingat peristiwa bergabungnya Tokopedia dan Gojek? Atau peristiwa bergabungnya 3 bank syariah nasional, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia? Atau peristiwa pembelian LucasArts yang memiliki lisensi Star Wars oleh Disney? 3 peristiwa tadi adalah beberapa contoh transaksi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah penyatuan 2 atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan menyatu dengan perusahaan yang lain atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Contoh lain dari transaksi kombinasi bisnis adalah terbentuknya Bank Mandiri yang merupakan gabungan dari 4 bank nasional dan juga terbentuknya Lipo Karawaci yang berasal dari beberapa perusahaan yang memiliki lini usaha yang berbeda-beda. Di Indonesia, hukum yang mengatur transaksi kombinasi bisnis adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persyaratan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambil alihan persyaratan terbatas, dan yang terakhir adalah Keputusan Ketua Bapepam tentang penggabungan usaha atau peleburan usaha. Mengapa kombinasi bisnis dilakukan oleh pihak perusahaan? Yang pertama adalah untuk menghemat biaya. Misalnya, merger antara Pfizer dan Allergan untuk menghemat pajak. Yang kedua, untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, untuk mengurangi waktu penundaan pengoperasian. Yang keempat, untuk memperoleh aset tidak berwujud, misalnya ketika Nokia mengakuisisi Motorola. Yang kelima, untuk menghindari takeover oleh saingan. Dan yang keenam, alasan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk konsolidasi. Yang pertama adalah merger. Merger terjadi apabila ada satu perusahaan yang mengambil alih semua operasi entitas bisnis yang lain dan kemudian membubarkan entitas bisnis tersebut. Jadi, pada merger, dia tidak akan menciptakan perusahaan baru. Yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi terjadi apabila 2 atau lebih perusahaan bergabung dalam operasi yang sama, yang kemudian semua entitas yang bergabung membubarkan diri dan membentuk entitas bisnis yang baru. Jadi, berbeda dengan merger, pada konsolidasi, dia akan membentuk perusahaan yang baru yang sebelumnya belum ada. Dan yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi terjadi apabila ada 2 atau lebih perusahaan bergabung dalam operasi yang sama dan kemudian semua entitas yang bergabung tetap beroperasi secara terpisah. Berbeda dengan 2 transaksi sebelumnya, akuisisi tidak menyebabkan bubarnya perusahaan, tetapi penggabungan usaha ini hanya akan menyebabkan penggabungan usaha dengan hubungan induk dan anak, di mana induk akan mengendalikan anak. Berikutnya adalah bentuk integrasi antar perusahaan. Yang pertama adalah integrasi horizontal, yang merupakan penggabungan perusahaan-perusahaan yang berada pada lini bisnis yang sama. Contohnya adalah penggabungan Uber dan Grab yang sama-sama perusahaan transportasi. Berikutnya adalah integrasi vertikal, yang merupakan penggabungan perusahaan dengan perusahaan yang lain yang berada pada proses urutan produksi. Misalnya, pada akuisisi Bogasari oleh Indofood. Dan yang terakhir adalah konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan yang tidak berada pada lini bisnis yang sama, tetapi membentuk satu kesatuan ekonomi yang saling terkait. Contohnya bisa kita lihat pada Unilever yang memiliki banyak anak perusahaan dengan berbagai macam lini bisnis. Demikian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat.